Hari ini kita masuk ke dalam momen atau bulan Paskah. Karena itu saya mau ajak kita merenungkan dari satu bagian kitab suci. Kita berhenti terlebih dahulu dari eksposisi kisah para rasul. Kita akan membahas dari Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca 11 ayat ini, tetapi nanti di dalam pembahasan kita akan komparasi paralelnya, yaitu dari Matius pasal 21, kemudian dari Lukas pasal 19, dan juga dari Yohanes pasal yang ke-12. Selain itu dari beberapa ayat yang lain yang akan kita lihat ya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita membaca 11 ayat ini bersama-sama ya. Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah orang itu,' dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Mari kita berdoa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini. Kembali kami datang ke hadapan Engkau dan memohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam pikiran dan hati kami masing-masing, untuk memberikan kami pengertian, khususnya berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus. Tolong berkati waktu ini ya Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman yang boleh disampaikan. Taruh firman dalam mulut hamba-Mu, dan biarlah firman itu boleh ada di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dari keberadaan Yesus di Yerusalem, khususnya dari Injil Markus, itu adalah kisah yang mencakup hampir atau lebih dari setengah Injil Markus. Kalau kita perhatikan dimulai dari pasal yang ke-11 sampai dengan Yesus disalibkan, itu adalah satu kisah yang dicatat oleh Markus secara khusus. Lama waktu dari peristiwa itu berapa lama? Ada yang mengatakan kira-kira 7 hari Yesus di Yerusalem itu dicatat oleh Injil Markus ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan Injil Yohanes, Yohanes juga mencatat peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dan peristiwa itu dicatat mulai dari pasal yang ke-12. Sedangkan Yohanes diakhiri pasal yang ke-21. Nah, ini berarti bahwa Injil Yohanes pun sebagian besar atau setengah bagiannya itu berbicara mengenai Yesus yang ada di Yerusalem untuk menuju kepada hari penyaliban dia
pada hari Jumat Agung. Nah, apa yang membuat para penulis dari kitab suci ini mengambil porsi yang begitu banyak sekali dari peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, penderitaannya, dan juga akhirnya kematiannya di atas kayu salib itu. R.C. Sproul mengatakan seperti ini. Kenapa mereka memberikan porsi yang begitu besar? Karena kuasa Tuhan, tenaga yang dikeluarkan Tuhan untuk menebus manusia berdosa di dalam diri Kristus Yesus, itu adalah porsi terbesar dari apa yang Tuhan kerjakan bagi keselamatan manusia. Itu sebabnya para penulis baik dari Markus ataupun dari Yohanes, mereka sangat mengerti sekali apa yang menjadi penekanan utama dari kedatangan Kristus dalam dunia ini. Itu sebabnya mereka memberikan porsi yang besar di dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini membuat ketika kita membaca bagian ini, tentunya ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita mengerti. Khususnya berkaitan dengan apa? Yaitu iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Atau dengan perkataan lain adalah sebenarnya siapakah Yesus Kristus ini? Karena kalau kita bertanya mengenai siapakah Yesus Kristus ini, banyak sekali orang punya pandangan mereka masing-masing. Ada yang mengatakan dia hanyalah seorang nabi saja. Ada yang mengatakan dia adalah seorang guru agama yang betul-betul hebat, betul-betul memiliki moralitas yang tinggi sekali. Lalu ada yang mengatakan juga dia adalah seorang yang adalah Tuhan. Ada yang mengatakan lagi dia adalah seorang yang mungkin merupakan para nabi yang pernah datang ke dalam dunia atau inkarnasi ke dalam dunia ini kembali. Seperti yang di dalam Injil dikatakan dia adalah Yohanes Pembaptis atau dia adalah Yeremia dan yang lainnya. Tapi kita tidak berpegang pada hal itu karena Alkitab tidak pernah mengajarkan mengenai reinkarnasi. Tetapi hal yang penting yang kita perlu tanyakan adalah seperti yang ditanyakan oleh Yesus Kristus ketika dia di hadapan murid-muridnya kemudian bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Dan kemudian setelah mereka menjawab pertanyaan menurut orang, Yesus tidak puas dengan pertanyaan itu. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi dari situ kita mengerti bahwa pada waktu kita berhadapan dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Pada waktu semua manusia berhadapan dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yesus akan bertanya kepada kita semua, menurut kalian siapakah aku ini? Nah, ini yang berusaha untuk dijawab oleh keempat Injil. Dan ini juga yang dijawab oleh Injil Markus. Tetapi secara khusus saya mau katakan ini adalah satu pertanyaan yang diajukan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dia duduk di atas keledai itu. Dan semua orang berteriak hosana bagi anak Daud tersebut. Lalu di situ kemudian Injil Matius menutup dengan satu kalimat, siapakah orang ini? Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, pada waktu kita bertanya, siapakah orang ini? Atau apa yang menjadi identitas dari Yesus Kristus? Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu memberikan kepada kita ciri-ciri dari identitas Yesus Kristus ini kepada diri kita. Tetapi kalau kita memperhatikan ciri yang dinyatakan hanya di dalam bagian perikop itu sendiri saja. Mungkin kita akan mengalami kebingungan. Apa yang menjadi cirinya? Signifikansinya ada pada apa? Pada waktu masing-masing penulis Injil mencatat ciri-ciri tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah satu, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Itu dicatat bahwa dia masuk dari dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Atau ada yang berkatakan kalau kita komparasi dengan ayat yang ke-11. Setelah Yesus tiba di bait Allah, lalu setelah dia meninjau segala sesuatu yang ada di sana, ia kemudian keluar ke Betania. Berarti bahwa pada waktu Yesus masuk, Yesus bukan masuk dari Betania, tetapi dari Betfage. Dan Betfage itu adalah terletak di Bukit Zaitun. Dari sana yang memiliki tempat yang lebih tinggi dari Yerusalem, kemudian Yesus turun masuk ke
Yerusalem itu. Lalu contoh lain adalah keledai. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia dikatakan meminta murid-muridnya untuk mengambil keledai yang tertambat. Tidak tahu punya siapa keledai itu, tetapi Yesus mengutus muridnya untuk mengambil keledai itu, lalu dia duduk di atas keledai itu untuk masuk ke Yerusalem. Lalu ada yang ketiga, keledainya apakah sembarang keledai? Alkitab di sini berkata bahwa itu bukan sembarang keledai, tetapi seekor keledai muda yang tertambat di pagar di situ. Kenapa keledai muda dicatat di sini? Tujuannya untuk apa? Atau istilah lainnya adalah keledai yang tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Yang ditunggangi oleh Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Lalu tidak berhenti di situ saja. Markus juga memberikan kita pengertian bahwa pada waktu keledai itu dibawa di hadapan Yesus Kristus. Lalu murid-murid dan orang banyak itu membuka pakaiannya. Lalu menaruh di atas punggung keledai itu. Dan Yesus didudukkan di atas punggung keledai itu. Lalu mereka bukan hanya melakukan hal itu, tetapi mereka juga menghamparkan pakaian mereka di sepanjang jalan di mana Yesus melewati jalan itu di atas keledai tersebut. Bukan hanya murid-murid saja, tetapi juga dengan orang banyak yang hadir pada waktu itu dan mereka melakukan tindakan menghamparkan pakaian mereka di lantai dan juga menaruh ranting-ranting di jalanan tempat Yesus melalui tempat itu. Lalu Markus juga mencatat pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang yang berjalan di depan mereka mengikuti Yesus dari belakang berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah ciri-ciri yang menyertai tindakan Yesus yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Lalu kalau kita baca bagian ini, signifikansinya apa? Ketika Markus menulis hal-hal ini di dalam kitab suci. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ketika kita membaca kitab suci. Pada waktu kita khususnya berbicara mengenai Yesus Kristus, maka untuk bisa mengerti siapakah Yesus Kristus itu, maka kita tidak cukup hanya membaca satu bagian dari perikop saja untuk mengerti siapakah Yesus Kristus. Ada pengkhotbah yang mengatakan, untuk kita mengerti Yesus, untuk kita bisa menjadi orang Kristen, maka kita membutuhkan seluruh dari kitab suci untuk kita bisa menjadi orang Kristen dan mengenal Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Tapi sangat disayangkan sekali, ada orang-orang Kristen yang hanya membaca satu bagian dari kitab suci atau satu perikop sedikit sekali dari kitab suci, lalu merasa saya sudah mengerti apa yang kitab suci nyatakan bagi kita. Pengkhotbah ini berkata, tidak bisa seperti itu. Kita perlu mengerti seluruh dari kitab suci untuk mengenal siapa Yesus. Kita perlu mengerti seluruh dari kitab suci untuk bisa menjadi seorang Kristen yang betul-betul Kristen di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan demi untuk menyatakan kebenarannya bagi kita. Tuhan untuk menyatakan dirinya bagi diri kita. Tuhan demi untuk menyatakan bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen. Dia tidak hanya memberikan satu pasal saja. Dia tidak memberikan satu kitab saja. Tetapi dia memberikan 66 kitab bagi diri kita. Itu supaya kita perlu mengerti keseluruhan dari kitab suci. Dan tidak pernah bisa berkata, saya cukup mengetahui apa yang saya ketahui saat ini. Atau saya baca saat ini. Dan saya tidak perlu mengetahui hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kitab suci kita mengandung banyak misteri. Yang kalau kita tidak telusuri satu persatu, kita tidak bisa menjawab pertanyaan siapakah Yesus Kristus itu. Nah, kita akan mulai dari satu tindakan di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan duduk di atas keledai itu. Pada waktu Yesus meminta orang-orang atau yang menjadi muridnya mengambil keledai itu untuk masuk ke Yerusalem. Ada yang mengatakan mungkin apakah ini adalah satu tindakan pencurian yang Yesus minta muridnya lakukan. Saya yakin itu bukan jawabannya ya.
Yesus bukan meminta muridnya sembarang ambil orang punya keledai lalu digunakan oleh diri dia tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik keledai tersebut. Lalu apa yang menjadi sebab Yesus meminta keledai itu? Lalu tujuannya untuk apa? Ada yang mengatakan mungkin sebelumnya Yesus sudah berbicara dengan pemilik keledai itu terlebih dahulu. Apalagi keberadaan Yesus di Yerusalem itu bukan pertama kalinya. Ada teman-teman dia yang tinggal di Betania misalnya. Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Dan ada orang-orang lain juga yang tinggal di Yerusalem yang mengenal siapakah Yesus Kristus. Sehingga pada waktu dia akan masuk ke Yerusalem, dia telah memberitahu terlebih dahulu kepada orang-orang khususnya pemilik keledai itu. Kalau dia akan menggunakan keledainya. Lalu apa yang menjadi kata sandi dari bagi pemilik keledai itu supaya dia menyerahkan keledai itu kepada Yesus Kristus. Yaitu ketika orang itu bertanya, kenapa engkau mengambil keledai ini, melepaskan keledai ini? Maka jawablah bahwa Yesus atau Tuhan membutuhkannya. Dan itu menjadi kata sandi untuk mereka melepas keledai itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain dari semua ini yang Alkitab tidak pernah beritahu kepada kita kenapa Yesus meminta itu atau kenapa pemilik keledai itu memberikan keledainya. Apakah sebelumnya terjadi negosiasi terlebih dahulu atau pembicaraan terlebih dahulu atau tidak. Alkitab tidak pernah memberitahu itu semua kepada diri kita. Sehingga dari komentari ada yang mengatakan lebih baik kita tenang, gak usah bahas mengenai hal itu. Yang penting adalah Yesus naik ke atas keledai. Tetapi R.C. Sproul memberikan kepada kita satu pemahaman seperti ini. Tindakan Yesus meminta keledai itu bukan sesuatu yang merupakan tindakan pencurian. Dan tindakan Yesus meminta keledai itu juga dia tidak katakan merupakan hasil dari pembicaraan sebelumnya dengan pemilik keledai itu. Tetapi ada satu hal yang mau ditekankan oleh Markus, yaitu apa? Tindakan Yesus meminta keledai itu adalah merupakan satu penggenapan dari janji Tuhan, dari nubuat Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Untuk memberitahu kita bahwa siapakah diri Yesus itu sebenarnya. Dan ini dikatakan di mana? Yaitu dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bapak Ibu boleh buka Zakaria 9 ayat yang ke-9-nya. Di dalam perjanjian lama, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Satu kitab yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Zakaria 9 ayat 9. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai siapa Yesus Kristus, kenapa dia harus mengendarai keledai itu masuk ke dalam kota Yerusalem? Apakah itu adalah sesuatu yang dilakukan karena dia sudah lelah berjalan begitu jauh dalam perjalanan menuju Yerusalem, sehingga ia meminta murid-muridnya menyediakan seekor keledai? Kalau kita perhatikan dalam Zakaria, ternyata bukan itu yang menjadi alasannya. Tetapi Yesus pada waktu itu meminta keledai karena tindakan dia masuk ke dalam Yerusalem itu menggenapi nubuat yang Tuhan berikan melalui Nabi Zakaria. Bahwa ketika seorang raja atau seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Tuhan itu datang ke dalam dunia ini, maka salah satu tindakan yang akan dia kerjakan adalah masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menggunakan keledai itu atau menaiki keledai itu. Tetapi apakah ini adalah satu-satu nubuat mengenai Yesus Kristus? Kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan jauh sebelum dari Zakaria 9 ayat 9 ini dinyatakan, sebenarnya di dalam kitab Kejadian pasal 49, Tuhan juga sudah memberitahu kepada kita melalui Musa akan janji yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Kita boleh buka Kejadian 49. 49 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10.
Kejadian 49 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Sebelum Yakub mati, dia memberikan berkatnya kepada 12 anaknya. Dan di dalam ayat 8, ini adalah berkat yang diberikan oleh Yakub kepada Yehuda. Yakub berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi jauh sebelum Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang raja yang akan memerintah di dalam dunia ini. Lalu siapa raja yang akan memerintah di dalam dunia ini? Dia bukanlah raja yang memerintah satu wilayah tertentu saja. Dia bukan raja yang memerintah dengan otoriter, dengan tangan besi, dan dengan peperang atau pembunuhan yang terjadi. Tapi dia adalah raja yang akan memerintah dengan satu kelemah lembutan di dalam kehidupannya. Tetapi dia bukan hanya memerintah dengan kelemah lembutan. Dia akan memerintah dengan lemah lembut bagi seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Itu diambil dari Kejadian 49 dan juga dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 tersebut. Dan sejak dari hari itu, orang-orang Yahudi itu menantikan raja itu siapa? Kapan dia datang ke dalam dunia ini? Apa yang menjadi julukannya? Singa dari Yehuda. Apa yang menjadi tanda dari raja itu? Dia mengendarai seekor keledai. Lalu apa makna dari keledai itu? Dia adalah seorang raja yang memerintah dengan lemah lembut dalam dunia ini. Dan itu menjadi sesuatu yang terus dinantikan oleh orang Israel. Sampai kapan? Sampai Yesus Kristus masuk ke dalam Yerusalem pada hari dia akan dibunuh pada waktu itu. Hal lainnya adalah kenapa menggunakan keledai muda. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, keledai adalah tunggangan dari raja Israel atau raja Yahudi. Tetap bukan seperti raja-raja lain yang mengendarai seekor kuda. Tetapi di dalam prinsip seorang raja dan tunggangannya ada satu hal yang sama. Baik raja yang mengendarai seekor kuda ataupun raja yang mengendarai seekor keledai. Pada waktu Mordekai akan ditinggikan dan dihormati oleh raja Persia. Pada waktu itu si Haman berkata kepada si raja, apa yang dilakukan untuk orang yang dihormati oleh raja? Lalu Haman itu memberikan petunjuk seperti ini. Raja, kalau engkau ingin menghormati orang yang sangat dihormati oleh raja, maka engkau harus mengenakan pakaian kebesaran raja kepada diri dia. Lalu setelah itu engkau harus dudukkan dia di atas kuda yang raja tunggangi sendiri. Lalu dia dibawa keliling dari kota itu dan disebutkan inilah apa yang akan dilakukan oleh raja bagi orang yang dihormati oleh raja. Lalu raja menyetujuinya. Kenapa kuda yang ditunggangi raja itu menjadi kehormatan bagi orang yang dihormati oleh raja? Karena tidak ada seorang pun yang boleh naik ke kuda raja atau alat transportasi raja kecuali dari raja itu sendiri. Nah, begitu juga dengan raja Israel. Kalau raja Israel menunggangi seekor keledai, itu menjadi tunggangan utamanya atau simbol dari damai, kelemah lembutan seperti Salomo yang dibawa masuk untuk ditabiskan atau diurapi menjadi seorang raja. Maka itu berarti tunggangan itu tidak pernah boleh ditunggangi oleh orang lain. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Pada waktu dia masuk ke dalam Yerusalem, dia masuk sebagai siapa? Dia mau menyatakan diri adalah raja. Raja harus mengendarai kendaraan raja. Kendaraan raja itu adalah siapa? Seekor keledai. Lalu keledai mana yang harus ditunggangi oleh raja? Yaitu keledai yang pastinya. Karena Yesus tidak memiliki keledai dan dia juga bukan seorang yang datang dengan otoriter atau dengan tentara seperti itu. Dengan segala kekayaan yang ada. Maka dia meminta muridnya
untuk meminjam keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi oleh seseorang, dan dia masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menunggangi keledai itu. Lalu selain daripada keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus Kristus, ada peristiwa lain di mana orang-orang membuka pakaiannya untuk diletaki di atas punggung keledai, lalu di jalanan di mana Yesus melewatinya. Ini artinya apa? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pakaian yang ditaruh di atas punggung keledai, apakah itu sebagai sesuatu yang menjadi pengganti pelana? Lalu pakaian yang dihamparkan di jalan, apakah memiliki makna di situ? Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Raja-Raja, maka ada satu hal yang dicatat oleh raja-raja di sana. Ternyata peristiwa di mana murid-murid Yesus menghamparkan pakaiannya dan mengizinkan Yesus melewati di atas pakaian itu adalah satu tindakan pengakuan atau pelantikan dari seorang raja. Nah, ini dicatat di dalam 2 Raja 9 ayat 13. Peristiwa di mana ketika Ahab sebagai raja yang jahat itu mati. Lalu pemerintahnya masih dilanjutkan mungkin oleh istrinya seperti itu. Maka Elisa diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Yehu, panglima tentaranya, untuk menjadi raja menggantikan Ahab. Dan untuk menjatuhkan penghakiman kepada Ahab dan keluarganya. Bapak Ibu boleh buka 2 Raja 9 ya. Dan caranya Elisa untuk mengurapi Yehu menjadi raja adalah dengan mengutus seorang nabi, lalu datang kepada Yehu dan mencari Yehu pada waktu itu, lalu membawa Yehu menyingkir dari teman-temannya, lalu kemudian memberitahu kepada Yehu kalau dia akan menjadi raja untuk memerintah di Israel. Setelah itu nabi itu mengurapi Yehu dan dia harus pergi melarikan diri seperti orang gila. Lalu setelah teman-temannya melihat nabi ini pergi dari hadapan mereka, di ayat 11 ya. Dikatakan apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta. Cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Lalu ayat 13, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya. Begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Jadi pada waktu murid-murid Yesus dan orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di tengah jalan, tempat di mana Yesus duduk di atas keledai itu. Itu adalah satu tindakan pengakuan kalau Yesus Kristus adalah raja. Itu sebenarnya pada waktu kita membaca di ayat 9 dan seterusnya. Apa yang menjadi tindakan orang banyak itu ketika Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem, yaitu bersorak. Bersorak dari mana? Mazmur 118 ayat 26 yang mengatakan bahwa Hosana, artinya apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang banyak itu berteriak, inilah raja orang Yahudi. Inilah raja yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Inilah Mesias ini. Inilah singa dari Yehuda itu yang datang masuk ke Yerusalem. Dan mereka sama-sama baik murid dan orang banyak memuji Tuhan dan mengagungkan atau meninggikan Yesus Kristus pada waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang merupakan tindakan yang Matius katakan menggemparkan seluruh kota dari Yerusalem. Menarik sekali kalau kita membaca Injil Matius. Di dalam Injil Matius itu mau mengatakan
tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan hanya sebagai seorang nabi yang mengabarkan kebenaran firman Tuhan saja. Tetapi tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah sebagai raja yang akan memerintah umatnya. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius, ketika bayi itu lahir ke dalam dunia ini, maka Matius katakan terjadi kegemparan di Yerusalem. Karena pada waktu itu Raja Herodes merasa terancam oleh kehadiran dari bayi itu. Dan dia membuat seluruh anak-anak yang berusia dari 2 tahun ke bawah mengalami kematian. Karena dia ingin membunuh bayi itu. Tetapi yang kedua kali adalah pada waktu Yesus Kristus masuk ke Yerusalem. Kalau yang pertama adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia masuk ke dalam dunia ini. Sebagai siapa? Raja atas seluruh bangsa ini. Tapi kemudian Matius mencatat dia masuk ke dalam Yerusalem sebagai raja juga yang akan memerintah di dalam dunia ini atau di dalam kerajaan dari umatnya tersebut. Nah itu juga mengakibatkan satu kegemparan besar bagi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem tersebut. Jadi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, apa yang menjadi tujuannya? Yaitu mau menyatakan dia adalah raja itu. Dia adalah raja yang berkuasa bukan hanya atas umatnya, tetapi juga atas seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi menarik sekali, ada satu hal yang dicatat oleh kitab suci juga. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tahu dia datang sebagai seorang raja. Tapi peristiwa di mana dia akan dijadikan raja itu bukan satu kali di Yerusalem ini saja. Tapi sebelum di peristiwa Yerusalem ada satu peristiwa yang pernah dicatat. Orang banyak mengetahui siapa Yesus ini. Dia pasti Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka ingin menjadikan Yesus raja pada waktu itu. Nah itu adalah peristiwa setelah Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada waktu Yesus mengetahui orang banyak ingin menjadikan dia raja pada waktu itu setelah dia memberi makan orang banyak. Yesus menolaknya, Yesus pergi meninggalkan orang banyak itu. Dan Yesus kemudian menyeberangi tempat itu dengan perahu. Yang kemudian saudara bisa baca seterusnya peristiwa yang terjadi ya. Yesus tidak mau diangkat menjadi raja pada waktu itu setelah dia memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi anehnya adalah pada waktu dia mengetahui waktunya akan tiba di mana dia harus dimatikan di Yerusalem, dipakukan di atas kayu salib, dikenakan mahkota duri dan bukan mahkota kemuliaan pada waktu itu. Maka dia bahkan memimpin murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem, mendahului mereka semua, berjalan di depan karena dia harus mengalami semua yang direncanakan Bapaknya bagi diri dia. Yaitu untuk apa? Menjadi raja melalui kematian di kayu salib. Menjadi raja melalui pengaliran darah yang dia curahkan di atas kayu salib itu. Menjadi raja melalui penebusan yang dilakukan dia bagi dosa umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kira ini adalah prinsip yang penting sekali ya. Pada waktu kita mengikut Kristus, kita seringkali berpikir bahwa karena Yesus adalah raja itu. Kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus 8 yang mengatakan bahwa dia telah dijadikan miskin supaya kita menjadi kaya. Itu artinya apa? Kalau kita menjadi pengikut Yesus, karena dia sudah dimiskinkan demi kita supaya kita menjadi kaya, maka itu berarti kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan segala fasilitas yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, pada waktu kita mengikuti Yesus Kristus, jangan lupa Yesus ketika menjalani hidupnya dalam dunia ini, dia menjalani dengan satu kesulitan, satu penyangkalan diri, satu perendahan diri, dan bahkan perendahan diri sampai mati di atas kayu salib. Ini saudara bisa baca di dalam Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya nggak akan buka itu, saudara bisa baca sendiri ya. Di mana Paulus berkata, Yesus tidak menganggap kemuliaannya di sorga itu sebagai sesuatu yang sepatutnya untuk dipertahankan. Lalu dia mengosongkan dirinya, dia inkarnasi menjadi manusia dan bahkan merendahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Ini adalah catatan peristiwa
di mana Yesus harus mengalami perendahan diri dan Yesus harus mengalami penderitaan bahkan mati di atas kayu salib sebelum dia dimuliakan. Dan pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya, apa yang dia kehendaki? Alkitab berkata, kita menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Perendahan diri. Dalam hal apa? Penyangkalan diri. Dalam hal apa? Menganggap diri kita makin kecil supaya nama Tuhan makin dibesarkan dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat pada peristiwa di mana Yesus datang. Kenapa dia begitu rela untuk naik ke atas kayu salib. Mengenakan mahkota duri, mahkota kehinaan itu. Karena dia tahu itu menjadi kehendak Bapanya. Sebelum kemuliaan tiba, harus mengalami penderitaan terlebih dahulu. Perendahan diri terlebih dahulu. Dan itu menjadi satu prinsip yang Tuhan kehendaki untuk orang Kristen jalani dalam kehidupan kita juga. Yaitu perendahan diri sebelum pemuliaan. Penyangkalan diri sebelum segala berkat surgawi yang Tuhan janjikan itu diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus pergi ke Yerusalem itu menggenapi peristiwa janji yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama. Tetapi pada waktu kita bicara tindakan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi nubuat di dalam Zakaria, di dalam kitab Kejadian. Apakah itu adalah sudah sepenuhnya maksud dari Yesus masuk ke dalam Yerusalem? Ada satu peristiwa lagi yang dicatat di dalam perjanjian lama yang mungkin kita bisa abaikan. Yaitu peristiwa di dalam Yehezkiel pasal 10. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berdosa di hadapan Tuhan. Ini dicatat pada tahun 586 sebelum Masehi. 586 atau 587 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi itu dibuang oleh Tuhan di dalam pembuangan kerajaan Babel. Karena dosa yang mereka lakukan. Tapi di dalam peristiwa itu Yehezkiel mencatat satu hal yang terjadi. Pada waktu itu Yehezkiel melihat kemuliaan Allah yang sebelumnya ada di bait Allah, itu kemudian terangkat. Lalu pindah ke pintu gerbang dari kota itu. Lalu dari pintu gerbang kota itu kemudian pindah lagi ke atas gunung atau bukit yang ada di sisi timur dari bait Allah itu. Lalu kemudian kemuliaan Allah itu pergi meninggalkan Yehuda. Lalu naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mau menyatakan bahwa hukuman Tuhan sudah tiba bagi orang-orang Yahudi. Walaupun di dalam perjanjian lama ada satu catatan ketika orang Israel ingin berperang melawan orang-orang Filistin. Pada waktu itu mereka merasa bahwa mereka harus membawa tabut perjanjian untuk pergi ke dalam medan perang yang menyatakan Tuhan Allah hadir pada waktu itu. Tetapi akibat dari tindakan itu mereka tidak menyadari satu hal. Kehadiran Tuhan bukan dari kehadiran tabut itu. Tapi kehadiran penyertaan Tuhan itu adalah ditandai dari kehidupan orang Israel ada di dalam pengudusan atau tidak. Dan kehadiran dari tabut itu tidak menentukan bahwa Allah itu hadir di situ. Tetapi orang Israel berpikir masalah hidup yang taat Tuhan tidak terlalu penting. Yang penting tabut itu yang harus dibawa ke medan perang. Maka di situ Tuhan pasti hadir menyertai mereka dalam peperangan. Alkitab kemudian mencatat setelah mereka bawa tabut, mereka pergi perang, mereka mengalami kekalahan. Bukan hanya kekalahan banyak dari orang Yahudi yang mati atau Israel yang mati. Tetapi tabut perjanjian itu juga dibawa pergi oleh tentara Filistin. Lalu mantu dari atau anak-anak dari Imam Elia yang saat itu menjabat menjadi imam. Semuanya mati terbunuh. Lalu Imam Elia sendiri pada waktu mendengar anaknya mati, tabut perjanjian direbut oleh bangsa lain. Dia kaget, dia jatuh dari kursinya, lehernya patah, lalu dia seketika mati pada waktu itu. Tetapi menantunya yang sedang mengandung anak, ketika mendengar peristiwa itu, mendadak dia merasa sakit bersalin, dia melahirkan anak, lalu dia menyebut anak itu Ikabod. Ikabod artinya kemuliaan Tuhan sudah pergi karena tabut perjanjian Tuhan tidak ada pada orang Israel lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa di dalam perjanjian lama, Ikabod dibandingkan Yehezkiel pasal 10, mana yang lebih menakutkan? Mana yang lebih menyeramkan?
Kita seringkali berpikir bahwa penyertaan Tuhan bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan pada waktu Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Apa yang Tuhan janjikan kepada Musa? Tuhan memberikan dia 3 mukjizat memang. Tongkat menjadi ular, tangan kusta menjadi sembuh kembali, air menjadi darah. Tetapi semua itu bisa meyakinkan orang Israel tidak? Apakah semua itu bisa meyakinkan orang-orang Mesir untuk mendengarkan perkataan Musa? Alkitab mencatat tidak. Semua itu tidak membuat mereka tunduk kepada Musa dan mengizinkan Musa membawa keluar orang Israel keluar dari Mesir. Lalu apa yang menjamin kesuksesan Musa untuk bisa membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir? Tuhan memberikan satu janji kepada Musa, yaitu aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan umatnya atau di dalam kehidupan dari diri kita. Hal ini yang membuat ketika orang-orang Israel menyembah patung lembu emas, lalu mengakibatkan 3.000 orang mati di padang gurun pada waktu itu. Musa naik kembali ke atas gunung Sinai dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau engkau sendiri kalau bukan engkau sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam tanah perjanjian, jangan izinkan kami pergi dan saya sendiri tidak akan membawa Israel pergi masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun Tuhan berkata, aku tidak akan pergi memimpin, tetapi aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau di depan. Musa berkata, tidak Tuhan, kecuali engkau sendiri yang memimpin kami. Ada bersama dengan kami, maka kami baru akan pergi masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Musa sangat mengerti sekali, yang penting itu bukan berkat Tuhan. Yang penting itu adalah Tuhan beserta dengan diri kita atau tidak. Kesuksesan dalam kehidupan kita, baik secara rohani ataupun apa yang ada di dalam kehidupan ini, itu bukan ditandai oleh berkat yang Tuhan berikan kepada diri kita, tetapi dari apakah Tuhan menyertai kehidupan kita atau tidak. Itu sebabnya pada waktu Yeskel mencatat kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel, itu adalah hal yang paling menakutkan sekali. Karena sejak dari kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel, Israel tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Israel ada di dalam satu pembuangan atau hukuman yang Tuhan berikan kepada diri mereka. Nah, di dalam Markus pasal 11, ini terjadi peristiwa yang sangat bertolak belakang sekali. Yaitu apa? Dicatat bahwa Yesus itu dimulai dari Bukit Zaitun. Yaitu satu bukit atau gunung yang ada di timur dari Yerusalem. Itu kemudian masuk ke dalam kota Yerusalem, lalu masuk ke dalam bait Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Injil Markus dikatakan, kalau ada orang bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Maka katakanlah kepada mereka bahwa Yesus membutuhkannya. Saudara, kalau bandingkan dengan bagian yang lain, di situ ada kalimat karena Tuhan membutuhkannya. Tuhan di sini maksudnya apa? Tuhan bisa dimengerti, dia adalah Tuhan, dia adalah Pak, dia adalah Mister seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bagian lain dari kitab suci, kita mengetahui satu hal yang pentingnya. Pada waktu murid-murid berkata, Tuhan membutuhkannya. Dan Yesus menaruh perkataan itu dalam mulut muridnya. Yesus mau mengatakan melalui muridnya adalah, ketahuilah yang meminta ini bukan sekedar manusia, bukan sekedar Yesus dari Nazaret. Tetapi yang meminta ini adalah Kurios. Dia adalah Tuhan, pencipta dari alam semesta ini. Allah yang berdaulat, yang meminta keledai ini untuk dia gunakan. Masuk ke dalam Yerusalem. Artinya apa? Artinya adalah pada waktu peristiwa Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dia mau mengatakan, sekarang Tuhan menyertai engkau kembali. Kalau dulu kemuliaan Tuhan pergi dari bait Allah menuju kepada pintu gerbang, lalu kemudian ke bukit yang ada di sisi timur dari bait Allah itu. Sekarang
Tuhan datang dan tinggal bersama-sama dengan engkau kembali di dalam dunia ini melalui kehadiran dari Yesus Kristus yang datang dari Bukit Zaitun yang ada di sisi timur dari Bait Allah menuju ke Yerusalem dan masuk ke dalam Bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita bisa berkata seperti itu? Selain dari kata kurios yang tadi dikutip, Bapak Ibu boleh buka Yohanes 1 ayat 14. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi pada waktu kita masuk ke dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata yang penting di situ adalah bukan hanya firman itu telah menjadi manusia yang kita mengerti dia adalah Yesus Kristus, tetapi kata diam di situ. Dalam bahasa Yunaninya, diam berarti tabernakel. Diam adalah bait atau tabernakel adalah bait Allah. Nah, ini bisa dimengerti juga dalam maksud adalah pada waktu Yesus tinggal atau inkarnasi menjadi manusia, dia adalah bait Allah kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita sebagai bait Allah. Makanya kalau kita perhatikan perkataan Yesus, dia pernah bicara seperti ini. Rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud apa bait Allah itu? Apakah bait Allah yang dibangun Herodes yang memakan waktu 40 tahun lebih itu? Bukan. Tetapi Yesus berkata, rombak bait Allah tubuhku ini. Hancurkan tubuhku ini. Paku di atas kayu salib. Maka aku akan membangunnya kembali pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mau berkata bahwa dialah bait Allah itu. Dialah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Kemuliaan Allah sekarang tiba. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus 11 ayat yang ke-11 itu. Ada hal yang sepertinya anti klimaks. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Matius, bandingkan dengan Lukas. Di dalam Injil Matius dikatakan setelah peristiwa Yesus masuk ke dalam bait Allah, langsung terjadi peristiwa Yesus mengobrak-abrik bait Allah itu. Tapi di dalam Markus pasal 11 dikatakan pada waktu Yesus Kristus sampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah, lalu apa yang terjadi? Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Gak ada apa-apa. Seolah-olah semua peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem itu mendadak sirna begitu saja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mau mengatakan tadi yang dituju oleh Yesus, saya bukan bait Allah yang ada di dalam dunia ini yang dibuat oleh manusia. Tapi Yesus mau menyatakan dialah bait Allah itu yang hadir di tengah-tengah kita ya. Ini ditafsirkan oleh R.C. Sproul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini poin yang pertama ya. Pada waktu kita melihat peristiwa dari Yesus masuk ke Yerusalem, kita harus tanya seperti orang-orang Yahudi yang bertanya, siapa orang ini? Apa yang menjadi identitas dia? Apakah dia sungguh-sungguh seperti yang dia katakan? Kalau dia adalah Mesias itu, dia adalah Allah. Atau dia hanya seorang nabi saja yang datang ke dalam dunia ini. Apakah dia betul-betul adalah Allah yang inkarnasi untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Ataukah dia hanyalah pemberita dari perkataan Tuhan? Atau dia bahkan mungkin orang yang gila atau orang yang sedang berbohong, yang mengada-ada bahwa dia adalah Mesias padahal dia bukan Mesias. Ini adalah pertanyaan penting yang kita harus tanya di dalam kehidupan siapa? Bukan kepada orang lain, tetapi di dalam hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, setelah peristiwa ini, ada satu hal yang menarik yang dicatat di dalam Injil Yohanes.
Yohanes mengatakan pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, murid-murid memang bersama-sama dengan orang banyak itu, kemudian melempar pakaian atau membuka pakaiannya dan menaruh ranting di jalan di mana Yesus melewatinya. Tetapi yang menarik adalah apa yang dicatat setelah peristiwa itu. Yaitu dikatakan di dalam ayat ke-16, pasal yang ke-12. Setelah murid-murid berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lalu dikatakan di dalam ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah murid-murid ketika melakukan tindakan membuka pakaian, menghamparkan di hadapan dari Yesus Kristus. Mereka melakukan itu tanpa pengertian. Menarik nggak? Saya kira ini adalah satu hal yang menarik ya. Menariknya di mana? Kita bersyukur ada catatan ini. Karena ini membuat satu sisi kita bisa bersyukur, tapi di sisi lain kita juga perlu dengan rendah hati mengakui, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam pengertian apa? Seperti murid-murid Yesus Kristus yang ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan, seringkali ada di dalam posisi yang tidak mengerti kenapa mereka harus lakukan itu. Kita juga begitu kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali peristiwa dalam kitab suci yang mencatat murid itu nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Misalnya pada waktu Yesus menenangkan angin ribut yang ada di danau. Setelah peristiwa itu terjadi, murid-murid ketakutan melihat kepada Yesus Kristus. Lalu bertanya, siapa gerangan orang ini? Lalu misalnya hal lain, pada waktu Yesus Kristus mengajar di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, di sorga ada banyak tempat. Aku sekarang pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah disediakan, aku akan datang kembali untuk mengajak engkau tinggal bersama-sama dengan aku di tempat itu. Lalu ada perkataan dari muridnya yang mengatakan, Guru, kami enggak tahu kamu pergi kemana. Tolong tunjukkan jalan itu kepada kami. Lalu di ayat 6 itu dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu setelah peristiwa itu, di ayat yang ke-8 Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus bicara apa? Filipus, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Lalu misalnya dalam peristiwa lain, pada waktu Yesus memberitakan mengenai penderitaan dia akan diserahkan kepada bangsa lain. Dia akan dipukul, dia akan dianiaya, dia akan dipakukan di atas kayu salib. Lalu Petrus menarik Yesus Kristus ke samping lalu berkata, Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah contoh-contoh dari peristiwa di mana pada waktu murid-murid mengikut Yesus, mereka mengerti tidak? Mereka betul-betul seperti, kalau mau katakannya, seperti orang yang memiliki mata untuk melihat, tapi tidak melihat. Memiliki telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar. Mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan. Bahkan sampai ketika Yesus bangkit dari kematian dan mau naik ke sorga, murid masih bertanya, Guru, Tuhan, kapan kau akan mendirikan kerajaanmu tengah-tengah dunia ini? Bahkan sebelum peristiwa itu, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, murid-murid masih ada dalam kondisi yang bingung, yang takut, yang bertanda tanya besar, skeptik. Gak mungkin Yesus bangkit dari kematian. Engkau halusinasi dan segala macam. Mereka sama sekali gak mengerti apa yang terjadi. Tapi Yesus dengan sabar membimbing mereka, menuntun mereka sampai mengerti akan kebenaran yang dia pernah ajarkan. Dan di sini di dalam Injil Yohanes kita bersyukur sekali Yohanes dengan satu kejujuran menyatakan apa yang ada di dalam pikirannya.
Apa yang ada di dalam hatinya? Bahwa mereka juga tidak mengerti peristiwa yang terjadi di hadapan mereka. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau mereka tidak mengerti Yesus itu siapa? Lalu Yesus dipakukan di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Lalu apa gunanya mereka menuliskan cerita ini? Ada gunanya enggak? Menuliskan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang banyak mengeluh-ngeluhkan dia di Yerusalem. Mereka turut melakukan tindakan membuka pakaian, menghampar di hadapan kaki Yesus atau di hadapan keledai yang mana Yesus menunggangi. Ada gunanya tidak? Saya yakin tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi itu sebabnya di dalam Yohanes tadi pasal yang ke-12 yang kita baca ayat 16. Tadi saya nggak baca semuanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca kalimat berikutnya adalah seperti ini. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Artinya bagaimana? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa murid mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana mereka tidak mengerti sama sekali? Kenapa murid-murid memberitahu kita kalau ketika hal itu terjadi mereka juga tidak mengerti. Termasuk kematian Yesus Kristus. Bukankah semua itu sudah berlalu seperti itu? Saya mengatakan kalau semua itu sudah berlalu dan Yesus masih di dalam kuburan. Maka semua peristiwa yang kita baca gak ada gunanya sama sekali. Tetapi kenapa murid itu menulis semua peristiwa ini? Karena mereka tahu. Mereka mengalami, mereka melihat, mereka menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dan semua yang diajarkan oleh Yesus itu pernah diajarkan sebelumnya oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka tahu bahwa semua perkataan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada diri Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya pada waktu kita masuk ke dalam Markus 11 tadi. Siapa Yesus Kristus? Tadi saya katakan kita harus dengan jujur bertanya, siapa diri dia menurut diri kita. Tapi pada waktu kita tanya, siapa diri dia menurut diri kita. Hal itu apakah ditentukan oleh kepandaian kita untuk mengerti. Kemampuan pikir kita yang lebih cerdas dari orang lain. Jawabannya tidak. Semua itu adalah karena anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Lukas 19 ayat 42. Lukas 19 ayat 42. Lukas 19 ayat 42. Ayat 38 itu diberkatilah dan yang lain-lain ya. Ayat 42 demikian firman Tuhan katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya adalah tanpa Tuhan membuka mata kita, maka kita tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mengerti mengenai siapa Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan. Lalu siapa orang yang ditujukan perkataan ini? Mungkin kita akan ngomong, oh mereka adalah orang-orang di luar sana yang dikabarkan Injil Yesus tapi tidak pernah mengerti, menolak Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Betul, satu sisi bisa berkata seperti itu. Tapi di sisi lain saya mau ngomong kayak gini, Yesus bicara ini kepada orang Kristen loh. Yesus bicara ini kepada murid-muridnya. Atau di zaman kita Yesus berbicara kepada diri kita hari ini. Bapak Ibu sudah berapa lama mengikut Yesus? Sudah berapa puluh tahun mengikut Yesus Kristus? Berapa lama mendengar kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Berapa banyak kali Bapak Ibu mendengar bahwa dia adalah Allah yang berdaulat? Berapa banyak kali Bapak Ibu mendengar kalau dia adalah Allah yang menopang kehidupan kita? Berapa banyak kali kita mendengar bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa? Berapa banyak kali kita mendengar bahwa dia adalah Allah, adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus tanpa ada perbuatan sama sekali. Berapa banyak kali misalnya hamba Tuhan dari mimbar ini mengkhotbahkan hal itu. Tapi saya mau tanya,
Bapak Ibu sudah mengerti belum? Sudah paham belum? Kalau kita bisa memahami itu, sebabnya cuma satu, karena kita dapat anugerah dari Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, ada satu hal yang kita perlu hati-hati. Tidak semua orang yang datang ibadah, yang mengatakan diri Kristen yang mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, sudah mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Kita bisa lihat itu dari mana? Dari sikap kita, dari tekanan yang kita alami dalam hidup kita, dari mungkin sakit hati yang kita alami dalam kehidupan kita. Pada waktu itu menyerang diri kita, atau pada waktu kita mengalami satu kekhawatiran dalam hidup kita. Saya mau tanya, iman yang percaya Yesus hilang tidak? Sikap yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi diri kita dilupakan atau tidak? Kerelaan untuk menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan yang kita tidak suka untuk kita lewati. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehendak Tuhan. Kita rela tidak untuk berjalan tetap di dalam iman kepada Tuhan. Sebabnya karena apa? Dia adalah Raja. Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita saja. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita agar kita menjadikan dia Raja atas hidup kita. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belum mengerti, doa baik-baik. Minta Tuhan memberikan pengertian itu bagi diri kita. Dia betul-betul seperti yang kita pahami atau tidak. Atau mungkin lebih tepatnya adalah dia betul-betul seperti yang kitab suci nyatakan bagi diri kita atau belum. Itu menjadi satu pertanyaan renungan yang saya harap kita renungkan sebelum kita masuk ke hari Jumat Agung ini ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Untuk hari ini kami boleh merenungkan kembali akan siapakah Kristus dan apa yang menjadi tujuan dia datang ke dalam dunia. Tolong kami ya Tuhan, bukakan mata kami, berikan kami pengertian untuk dapat melihat dan mengerti siapakah Yesus sesungguhnya. Karuniakan anugerah itu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan dalam iman kepada Kristus, iman kami boleh sungguh-sungguh disandarkan kepada kebenaran Yesus yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.